Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3191, 3192, 3193. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Raja Li meraung, aura tak berujung beredar di antara langit dan bumi, dan tekanan mengerikan memenuhi udara. Terlihat kehampaan bergetar di belakang Raja Li, dan sesosok tubuh besar perlahan muncul, berdiri di dalam kehampaan, aura kekacauan di dalam kehampaan terus bergulir, membentuk fenomena kacau, tidak jelas sosok apa itu. Begitu fenomena kekacauan muncul di belakang Raja Li, semua orang merasakan depresi dan napas mereka menjadi tersendat. Kebangkitan jiwa binatang, melihat pemandangan aneh di belakang Raja Li, Yihe hanya bisa mengerutkan kening. Saat Yihe menyelesaikan kata-katanya, gambaran kacau di belakang Raja Li menjadi semakin jelas, dan sosok besar itu juga bisa terlihat dengan jelas. Itu adalah seekor mamut besar, dengan dua gigi panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Raja Li ini ternyata seekor gajah. Dev tampak sedikit terkejut saat melihat ini. Tubuhnya bukan gajah. Gajah ini hanyalah jiwa binatang yang telah dibangkitkan. Ini adalah kebangkitan tubuh fisik yang paling kuat. Tidak ada kekuatan fisik yang lebih besar dari kekuatan gajah. Saya tidak menyangka Raja Li telah membangkitkan jiwa binatangnya sejak lama. Sepertinya dia bersembunyi sangat dalam. Mata Yihe penuh dengan rasa iri. Mungkin yang lain belum tahu apa itu kebangkitan jiwa binatang, tapi Yihe tahu betul bahwa kebangkitan jiwa binatang adalah apa yang diimpikan oleh setiap kultivator binatang. Setelah jiwa binatang terbangun, itu berarti kekuatannya telah memasuki tahap lain. Hanya saja sangat sedikit kultivator binatang yang telah membangkitkan jiwa binatang nih. Ketika jiwa binatang tertentu dibangkitkan, dia bisa mendapatkan kekuatan dari jiwa binatang tersebut. Apa yang dibangkitkan Raja Li ternyata adalah jiwa binatang mamut, jadi kekuatan fisiknya akan meningkat secara eksponensial. Tidak mengherankan jika dia mulai bertarung dengan Dev, dia mengandalkan kekuatan murni tubuhnya untuk bersaing. Yihe yang awalnya sangat percaya diri dengan kekuatan fisik Dev, kini mulai merasa sedikit khawatir. Semua kultivator binatang monster yang hadir memandang Raja Li dengan iri dan cemburu. Penglihatan terbentang di belakang Raja Li, langit dan bumi berguncang, batu-batu besar berguling, auranya bergejolak, dan angin serta awan berubah warna. Wah, inilah kekuatan sebenarnya dari klan binatang. Raja Li meraung, menatap Dev, wajahnya penuh niat membunuh, seperti dewa kematian yang besar, itu sangat menakutkan. Dan jiwa binatang raksasa di belakangnya meraung ke langit dan mengeluarkan suara yang keras. Dev memandang Raja Li, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tidak ada rasa takut di matanya. Jika Raja Li memiliki metode lain, Dev mungkin akan lebih memperhatikannya, tetapi dibandingkan dengan tubuh fisiknya, Dev akan sangat meremehkannya. Harus diketahui bahwa tubuh fisik Dev telah diperkuat kembali ketika dia menyerap energi naga di bawah pulau lautan tinta. Bahkan jika Raja Li membangkitkan jiwa binatangnya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Seekor mamut kecil, kamu berani mengatakan bahwa inilah kekuatan sebenarnya dari suku binatang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah katak di dalam sumur dan tidak memiliki pengetahuan. Pernahkah kamu melihat kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh suku binatang buas? Ada banyak suku binatang yang lebih kuat dari mamut ini. Kamu benar-benar bodoh dan tidak takut. Tubuh Dev perlahan bangkit, melayang di udara, dan berkata dengan dingin. Apakah aku katak di dalam sumur? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu siapa sebenarnya katak di dalam sumur itu. Setelah Raja Li selesai berbicara, dia menginjak kehampaan. Kehampaan itu meraung dan bergetar, seolah-olah seluruh kehampaan itu akan hancur. Raja Li yang bertubuh besar melangkah ke arah Dev dengan satu tendangan. Saat ini, tendangan Raja Li lebih besar dari seluruh tubuh Dev. Ia ingin menginjak-injak kaki Dev untuk membalas dendam karena baru saja ditendang oleh Dev. Ketika Raja Li menginjaknya, Dev mencibir, tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang. Duar, kaki Raja Li meleset dari sasaran dan langsung menginjak tanah, menyebabkan bumi berguncang. Melihat kakinya menginjak tanah, Raja Li melangkah ke arah Dev lagi. Dev menggunakan posisi dan kecepatannya yang fleksibel untuk menghindari serangan Raja Li. Dengan menghindar beberapa kali berturut-turut, ini bisa membuat Raja Li sangat marah. Seperti kata pepatah, segala sesuatu memiliki yin dan yang, pro dan kontra. Raja Li membangkitkan jiwa binatang mamut, tubuhnya menjadi lebih kuat dan kekuatannya menjadi lebih kuat, tetapi kecepatannya akan lebih lambat.
Dev menghindarinya beberapa kali berturut-turut. Raja Li akan marah. Apakah kamu seorang pengecut yang hanya bisa mengelak? Bagaimana dengan keberanian yang baru saja menghadangku secara langsung? Melihat Dev selalu mengelak, Raja Li mulai menggunakan taktik agresif melawan Dev. Tuan Chen, jangan tertipu. Meskipun Raja Li telah membangkitkan jiwa binatang itu, meskipun kekuatannya meningkat pesat, kecepatannya akan melambat, jangan hadapi dia secara langsung. Yi He mengingatkan Dev dengan keras. Tapi Dev sepertinya tidak mendengarnya, dan dia tersenyum dingin pada Raja Li dan berkata, "Oke, karena kamu ingin berjuang keras, maka aku akan membantumu." Sosok Dev menghilang dari pandangan Raja Li lagi. Sebelum Raja Li sempat bereaksi, Dev sudah muncul di hadapan Raja Li. Duar, sebuah tangan besar menamparkan wajah Raja Li dengan keras. Darah keluar dari sudut mulut Raja Li dalam sekejap. Setelah Dev menamparkan Raja Li, dia segera mundur. Hal ini membuat Raja Li mulai menjadi gila. Ketika semua orang melihat Raja Li ditampar oleh Dev, mata mereka membelalak tak percaya di wajah mereka. Karena Dev terlalu cepat, ketika semua orang bereaksi, Dev sudah menamparkan Raja Li dan mundur. "Ah, hari ini aku harus membunuhmu." Raja Li meraung, rambut panjangnya berkibar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pada saat ini. Raja Li seperti banteng gila, menyerbu ke arah Dev. Dev mendengus dingin. Menghadapi Raja Li yang meledak dengan seluruh kekuatannya, Dev tidak mengelak. Karena dia berkata dia akan bertarung langsung dengan Raja Li, dia akan menepati janjinya. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuh Dev dan dia langsung menuju ke arah Raja Li. Kali ini, Dev tidak menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Dia ingin menggunakan tubuh fisiknya yang paling murni untuk melawan Raja Li bertarung. Melihat bahwa Dev benar-benar berani menghadapinya secara langsung, Raja Li meraung, penglihatan di belakangnya bergetar, cahaya melintas di antara alisnya, dan segera cahaya itu memenuhi seluruh tubuhnya. Duar, segera, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit, bumi berguncang, dan matahari dan bulan kehilangan cahaya. Kedua sosok itu hanya mengalami tabrakan paling primitif. Tidak ada mantra, tidak ada keterampilan bertarung, tidak ada senjata magis, hanya kekuatan mentah untuk meninju daging, tetapi bahkan kekuatan paling primitif dan murni ini, daya penghancurnya luar biasa. Kekuatan murni tubuh fisik semacam ini telah melampaui kesadaran banyak orang. Mereka tidak mengerti bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan tanpa berkah kekuatan spiritual dan tanpa bantuan sihir. Tubuh Raja Li sangat besar dan kekuatannya tidak ada habisnya. Kebangkitan jiwa binatang membuat kekuatan fisiknya menjadi sombong. Namun Dev, seorang kultivator muda, hanya mengandalkan kekuatan fisik murni untuk bertarung dengan Raja Li. Tidak ada penghancuran yang instan, ini di luar ekspektasi banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa setelah Raja Li membangkitkan jiwa binatangnya, tubuh kecil Dev pasti telah dihancurkan oleh benturan kekuatan fisik murni tersebut. Tapi sekarang, alih-alih menghancurkannya, Dev malah menghadapi Raja Li dan bertarung dengannya dengan beberapa pukulan. Kali ini, Raja Li kehilangan muka. Jegerer, terdengar ledakan yang sangat dahsyat, keduanya jatuh ke tanah seperti meteor, lalu menghantam tanah. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menyebabkan dua lubang yang dalam langsung muncul di tanah. Dev, Tuan Chen, saat Yi He dan yang lainnya melihat ini, hati mereka tiba-tiba menegang. Raja Li, ayah, ketika Penatua Qi dan Li Xing melihat pemandangan ini, mereka juga berteriak dengan gugup. Hasil ini tidak terduga oleh siapapun. Tidak ada yang menyangka Dev dan Raja Li akan jatuh dari udara pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang mereka tidak berani mendekat, lagi pula akibat tabrakan keduanya sudah cukup untuk menjatuhkan mereka yang mendekat. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh dari tanah. Segera setelah itu, dua sosok perlahan terbang dari lubang yang dalam, dan kemudian melayang di udara. Keduanya saling memandang, Dev terlihat santai, sedangkan Raja Li terlihat garang. Setelah membangkitkan jiwa binatang, dia hampir terkalahkan oleh Dev, yang sungguh ironis. Ini adalah benturan kekuatan murni, tanpa keahlian apapun. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa memiliki kekuatan fisik seperti itu, bagaimana tubuh Dev bisa begitu kuat. Situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi pada seorang kultivator manusia. Kekuatan binatang monster macam apa yang kamu miliki? Rasanya sangat biasa, kata Dev dengan sedikit ejekan. Mendengar perkataan Dev, Raja Li merasa seperti ada yang menamparkan wajahnya. Dia berkata berkali-kali bahwa dia ingin membunuh Dev, kekuatan binatangnya sangat mengagumkan. Tapi wajahnya ditampar lagi dan lagi oleh Dev. Raja Li memandang Dev dengan niat membunuh di matanya, kali ini dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi bagian tengah alisnya memancarkan cahaya lagi, dan kekuatan besar mulai meningkat. Penglihatan di belakang punggung Raja Li tiba-tiba mulai menyebar, diikuti dengan kecepatan tangan yang cepat.
Setelah penglihatan itu menyebar beberapa kali, seluruh tubuh Raja Li juga berubah. Terlihat rambut hitam bermunculan di sekujur tubuh Raja Li, taringnya terlihat dari mulutnya, dan tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, terlihat sangat menakutkan. Raja Li ini berubah menjadi monster setengah manusia, setengah binatang, tapi kekuatannya jelas meningkat lagi. Aku baru saja mengujimu, sekaranglah waktunya memberitahumu. Raja Li akhirnya meraung. Suara itu sepertinya keluar dengan paksa dari tenggorokannya, sangat canggung. Bagaimanapun juga, Raja Li itu bergegas menuju Dev dengan cepat, tapi kali ini gerakan Raja Li menjadi lebih cepat. Bayangan hitam melintas, dan Raja Li telah tiba di depan Dev. Segera, dia menamparkan Dev dengan cakarnya, dan ketika cakarnya jatuh, kekosongannya terkoyak. Dev juga terkena cakar ini, dan tubuhnya terbang terbalik, dengan noda darah di dadanya. Dev, Tuan Chen. Melihat ini, Yihe dan Gao Qilan bergegas dan menghentikan Dev. Melihat luka di dada Dev, Gao Qilan dan yang lainnya patah hati. Dev, kamu baik-baik saja? Gao Qilan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, luka kecil ini bukan apa-apa. Dev tersenyum ringan. Tetapi itu dapat melukai tubuh fisikku, dan kekuatan Raja Li ini tidak buruk. Ketika Raja Li melihat Dev disakiti olehnya, matanya tiba-tiba menunjukkan kebanggaan, dan tubuhnya memancarkan aura haus darah, yang menakjubkan. Raja Li berdiri di atas kehampaan, dan penglihatan di belakangnya terus berkedip, seolah memberi Raja Li semacam kekuatan. Nak, kali ini, pernahkah kamu melihat kekuatan sebenarnya dari ras binatang? Aku baru saja menggunakan 50% kekuatanku. Jika aku memukul dengan seluruh kekuatanku, kamu akan menjadi mayat. Raja Li memandang Dev dengan sangat bangga dan berkata. Dev mendorong kerumunan itu, melompat, dan menghadap Raja Li secara langsung, tanpa rasa takut di matanya. Kekuatan ras binatangmu tidak lebih dari itu. Karena kamu berkata begitu, maka aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan sebenarnya dari ras binatang itu. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya kemasan bersinar di belakangnya, dan bersamaan dengan cahaya kemasan, seekor naga emas perlahan muncul di belakang Dev. Naga emas itu berenang di belakang Dev, memancarkan keagungan tak berujung dari tubuhnya, yang membuat banyak orang berlutut saat melihatnya. Bahkan banyak tentara kota Raja Mingli tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah saat ini. Naga emas adalah penguasa semua binatang.